Nah, jadi kalau misalkan aku tuh laris manis, itu bukan karena dukun, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai Rofa. Hai Kang Ujang, Kang Ujang paling ganteng. Saya suka, Kang suka sekali. Inisial FF siapa ya? Mami jangan deket sama inisial F, soalnya dia pernah siapa? Aduh, aku mah mau orang tuh mau jelekin aku, mau orang itu kayak gimana, terserah sayang. Waktunya aku tuh habis buat bekerja, jadi aku tidak ada waktu buat ngurusin yang lain-lain ya. Pekerjaan aku banyak, jadi kalau misalkan aku ngurusin yang lain-lain, nanti gimana dengan pekerjaan aku, nggak kelar-kelar. Itu sayang. Orang mau benci, orang mau kayak gimana sama aku, itu urusan mereka, tidak ada urusan sama aku. Kalau misalkan kita diiriin, berarti ada sesuatu yang lebih dari kita yang tidak dimiliki sama orang tersebut. Kalau kita mikirin siapa yang gak suka sama kita, siapa yang ngomongin kita, capek lah. Hai Lea. Ngapain, nanti mimpi-mimpi kita gak akan kesampaian apa yang kita mau. Soalnya bukan aku tuh tidak mau melawan, karena aku tuh orangnya pemaaf. Jadi ketika nanti kalau misalkan aku lapor kantor polisi, waktunya habis menguntungkan orang tersebut, waktunya habis buat hal-hal yang seperti itu, ujung-ujungnya ada rugi, karena aku pasti akan memaafkan dia walaupun dia jahat sama aku. Aku pernah dikata-katain, difitnah kayak gimana pun, ujung-ujungnya gue pasti akan maafin dia gitu loh. Jadi ngapain aku mikirin yang nggak penting. Mas Gegep emang ada di asrama karena kurang 2 bulan lagi dia udah keluar. Doain ya, aku pengen menyekolahkan anakku di Akpol. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Mamanya sekarang ini lagi kerja, lagi untuk gimana caranya anak aku bisa sukses, gimana caranya mamanya juga ibaratnya bisa punya usaha yang lain. Minta maskara dong, Mbak. Gitu sayang. Kalau aku karena apa? Ketika aku mau menjarakan orang, seperti kasus yang dulu aku pernah memenjarakan orang, itu akan ada beban moral buat aku. Bukan aku takut, tapi aku pasti pemaaf orangnya. Itu yang membuat aku itu jadi gitu loh. Untuk apa kalau aku harus memaafkan, buang-buang waktu, pekerjaan aku banyak. Hai 5 Lindo. Apa sama namanya susah ya, Shay. Anaknya pasti sukses kayak maminya. Amin, ya Allah, amin. Orang kalau menghina anakku, hati-hati loh, anakku tuh kayak gitu-gitu itu berbahaya. Aku yakin kok sama Allah, apa yang aku tanam jagung gak akan tumbuh padi. Apa yang aku tanam jagung pasti akan tumbuhnya jagung. Jadi aku gak perlu pembelaan diri bahwa gua yang benar. Hai Mbak Marta Suherman, kapan kita foto dong? Ya Allah, aku lama banget. Nanti aku ngomong sama emak ya. Ini tanggal 20 aku udah kelar di ngejuri. Di Anang udah kelar tanggal 20-an ini. Pasti acaranya aku pagi-pagi ambiar. Nanti selain off air aku ada waktu, aku mau foto dong Kak Marta. Ayo dong Kak Marta. Badan aku lagi bagus nih. Mumpung lagi bagus Kak Marta. Mudah-mudahan nanti aku ngomong ya sama Mak Eri gitu. Kalau kalian DP lovers, support aku, dukung aku. Nggak usah panas-panasi aku sama hal-hal yang tidak penting. Ntar berkabarnya, siap Kak Marta. Aku nggak perlu menunjukkan diriku siapa gitu. Aku dari dulu tuh tegas orangnya, tapi aku kalau udah baik sama orang, kepala gue jadiin kaki. Itulah kelemahan aku, sehingga dimanfaatkan orang gitu. Tapi sorry to say ya, kalau misalkan ada orang yang bilang gue pakai dukun, berarti orang itu nggak sholat. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu hal yang terjadi di muka bumi ini tanpa atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu prinsip aku. Eyang aku kebetulan kiai, kakak aku kebetulan kiai, nomor 1, nomor 2. Jadi tempatnya tamu bukan berarti keluargaku itu keluarga dukun, bukan. Keluargaku tuh memang fanatik dalam agama. Jadi eyang aku, eyang Ustadz Khotir ini tamunya banyak banget. Dari Bandung, dari seluruh Indonesia. Tapi itu bukan dukun, say. Itu kakek aku, ya. 1. Kedua, Habib Syekh. Itu dimana kalau misalkan aku dulu sekolah di Mima Kalsidik, itu penghafal Al-Quran. Jadi tapi kebetulan beliaunya ini mengerti tentang masa depan. Misalkan nih, kayak artis-artis tuh punya pembimbing spiritual, itu hal biasa. Kayak gitu. Misalkan nih amalan-amalan supaya tidak dizolimin sama orang apa, itu tetap di Al-Quran. Kita suruh zikir sendiri gitu. Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Contohnya kayak begitu, diwiritin 1000 kali. Bukan berarti itu situ dukun ya, say. Dukun itu yang bikin santet itu dukun. Keluargaku semuanya itu orang pinter. Orang pinter dalam arti itu orang yang tahu agama, yang ngerti agama. Cuma Dewi Persik aja yang bandel. Dewi Persik aja yang salah aliran. Aliran aku tuh dunia entertain. Aliran keluargaku, kakakku nomor 1 tempatnya buka totok aura, punya kelebihan dari Allah, bisa membuka aura, bisa tahu tentang sixth sense. Kakakku yang kedua punya sixth sense juga, jadi ngerti. Jadi itu bukan dukun. Kemudian kakek aku yang namanya, kalau dipanggilnya itu sama orang-orang, Ustadz Khotir, CHOTIR, yang ada di Jawa Timur. Itu tempatnya tamu, banyak banget datang tamu di sana. Itu bukan dukun, say. Itu ustadz, itu kiai. Aku punya dukun-dukun bayi, tukang pijetin bayi. Gitu. Jadi kalau Dewi Persik itu cantik, Dewi Persik itu dikasih rezeki sama Allah, bukan karena pakai dukun. Masa ada yang bilang Dewi Persik pakai dukun, makanya dia masih tetap bertahan di dunia entertain. Ya Allah, berarti skill gue gak dilihat gitu. Gue sampai naik-naik rigging, gue sampai naik-naik pole dance, gue sampai konser di Singapura itu. Astagfirullah, orang-orang ya. Kalau mau cantik itu ke klinik, jangan ke klinik, say. Dirawat, dilaseh, disuntik gitu. All in 3. Iya, ini lagi apa sih namanya, masa tenang apa sih? Masa tenang, sayang. Ini lagi masa tenang. Ya. Ingat tanggal 14 jangan lupa coblos. 2 hari lagi. Hai Aul DP Lovers, ini udah belum? Mami operasi. Aku operasi bawah mata lemak ya, bukan operasi ditarik. Dikasih lemak. Jadi kalau ada bilang aku dioperasi yang aneh-aneh, tidak ada yang muka aku tuh dioperasi atau dibikin yang tadinya misalkan pesek dibikin mancung, yang tadinya matanya sipit dibikin belok, yang tadinya nggak ada. Semuanya aku pakai perawatan dan treatment ya. Nah, jadi kalau misalkan aku tuh laris manis, itu bukan karena dukun, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Minta itu dong kuku, sayang. Iya, sama minta minum. Mau kuku yang ini. Sepatunya yang mana? Yang ini hijau, 2 menit lagi. Itu juga lucu ya, itu coba. Iya, yang enggak yang. Coba ini kasih ini dulu nih. Pakai itu hijau but, pakai ini yang tinggi nggak apa-apa. Bagus. Oh ya. Jadi glam. Ya. Golput itu apa katanya? Kayak mana kejelasannya? Kayak mana aku mau menjelaskan ya? Kayak mana? Kayak mana aku mau menjelaskan ke kalian, sayang? Aku rajin minum air putih. Aku tuh kalau minum air putih itu banyak banget. Berapa banyak aku kalau minum air putih? Berapa liter, Han? 1.500 liter. Halo Aldi. Gak ada yang mau aku sombongin, gak punya. Ngapain aku mau sombong-sombong?
Nggak perlu aku nunjukin diri aku siapa, nggak perlu aku sombong. Hartaku semua kalau Allah mau tuh tinggal diambil udah. Kalau aku sombong, konten-konten aku udah tentang harta ya say. Nggak ada. Mana pernah sih Dewi Persik mobil aku aja segede itu aja pingin mau diliput aja gue nggak mau. Nggak usah. Rumahku aja sampai sekarang udah nggak usah. Maaf nih, maaf banget. Soalnya aku nggak enak. Soalnya kalau aku nunjukin kayak begituan ada yang lebih kaya, malu. Ngapain? Yang aku cari itu sekarang tuh ketenangan. Bisa berhubungan baik dengan banyak orang. Gimana caranya aku bisa konser? Gimana caranya aku bisa diterima oleh masyarakat? Gimana caranya aku bisa masyarakat tetap percaya sama aku? Karena zaman sekarang itu banyak video-video yang diedit-edit, dipotong-potong, seolah-olah apalah dibikin narasi sendiri, dibikin skenario sendiri. Ya semoga lah kalian tidak terpengaruh sama hal-hal yang sifatnya hoax, yang sifatnya tidak baik. Untuk apa disombongkan? Iyalah, semuanya milik Allah. Tidak ada yang harus disombongkan juga. Aku suka lihat kamu tanpa make up. Oh ya, boleh, gak pakai make up juga gak apa-apa. Golput itu kita gak milih, ya benar. Masa sih aku pikir kalau pamer di Uber orang, pajak ya saya. Ya selama kita bayar pajak dengan baik, kita sebagai warga negara yang baik, kenapa harus takut? Gak apa-apa, kenapa harus diuber pajak? Ya gak apa-apa. Cuman kan, karena kan aku bayar pajak SPT tiap tahun, penting itu. Karena kalau kita tidak melaporkan harta kekayaan kita, itu kita bisa kena, bisa lebih bahaya lagi. Jadi gunanya kita membayar pajak dengan disiplin supaya apa? Dan kita melaporkan harta-harta kita kepada pajak supaya, karena hal yang seperti itu akan ketahuan kalau kita tidak melaporkan kepada pajak, sayang. Gitu. Dan orang-orang pajak juga baik-baik kok. Selama memang uangnya kita halal, ya kan memang kita warga negara yang baik, memang harus bayar pajak sekian persen. Sudah ada. Jadi ngapain harus takut? Aku tuh takut ain, penyakit ain. Terlalu menunjukkan sesuatu hal yang sifatnya sementara. Misalkan nih, gue nunjukin gini, gue tuh jadi nggak enak gitu loh. Jadi kalau aku nunjukin harta-harta kayak gitu, takut tidak bisa bergaul sama orang-orang yang harusnya sih bisa bergaul sama gue gitu. Aku suka Pak Ganjar Mahfud, sama dong. Sama, didukung ya, say. Udah sholat mbak, ini udah jam 8. Sholatnya tadi, maghrib isya. Aku kalau sholat, kalau make up habis isya gitu. Karena atau maghrib dulu, isyanya nanti sepulang nyampe di rumah. Ini dua. Kayak gitu sayang. Alwi Asyegaf. Alwi Asyegaf tuh yang mana ya? Alwi Asyegaf, kayak pernah denger. Berbeda pilihan boleh-boleh dong Iting. Demokrasi, kita menghargai siapapun yang berbeda pilihan dengan kita. Acara di Indosiar mulainya jam 8:30. Hai Kak Anita. Saya doakan Mami duitnya sampai. Amin. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ya. Ya kalau Allah, karena Allah tuh kalau mau kasih rezeki itu sama siapa aja ditunjuk. Jadi nggak usah cari sensasi, Allah itu yang langsung kasih gitu. Definisi keliling dunia itu gimana sih madam? Definisi keliling dunia, ya kalau ada yang bayarin nggak apa-apa. Kalau misalkan, kalau aku sih, karena memang aku pekerja ya, aku punya tanggung jawab. Kalau aku tidak punya tanggung jawab,
ya mungkin aku bisa kemana-mana. Tapi karena aku punya tanggung jawab, ya aku pun kalau kemana-mana juga harus mikir. Karena orang yang mencari rezeki halal itu akan mikir. Dia pergi, jangankan ke luar negeri, keluar daerah aja, kita mau mengeluarkan course, mengeluarkan budget, itu mikir. Kalau uangnya halal. Kalau uangnya nggak halal, ya nggak mikir. Bener nggak? Coba, kamu cari duit, ya, kamu cari duit hasil uangmu, bukan dari laki-laki, bukan dari siapapun, tapi dari dirimu sendiri. Ketika kamu mengeluarkan uang itu, ya, ketika kamu mengeluarkan uang itu, terus kamu tidak tahu arah tujuan kamu, tapi asal kamu jalan kemana, itu menurut aku tidak nikmat. Karena kenikmatan itu didapat ketika kamu tahu tujuan kamu, uang kamu untuk apa. Gitu. Kalau aku, karena aku cari duit sendiri, aku nggak ada yang ngasih duit, ibuku nggak ngasih duit, aku bukan dari harta warisan, kemudian aku nggak ada gadun yang ngasih duit aku, nggak ada siapapun mantan mau apa ngasih duit gue, nggak ada. Yang nyari duit itu aku. Jadi ketika aku mau kemana-mana, jangankan ke luar negeri, keluar kota pun, gue mikir kalau gue keluar duit segini, kedepannya gimana? Kalau gue kayak gini, karena duit gue sendiri. Nah, kecuali duitnya dari gadun, duitnya dari, mohon maaf banget, dari hasil ngangkang misalkan. Yang ngangkang kan juga kerja ya. Maksud aku tidak semudah itu, say. Dapat duit rezeki halal tuh, aduh, penuh perjuangan. Setuju nggak? Coba kalau kecuali duit orang nitip sama gue, atau mungkin gue dikasih sama cowok si A, si B, si C, gue pakai duit gue jalan-jalan. Setuju nggak? Iya dong, logika gitu loh. Nah tapi kalau duit sendiri, gue mikir dalam setahun ini pendapatan gue segini, berarti kalau gue mau keluar negeri, gue harus simpan uang segini. Selebihnya gue punya keluarga yang harus gue pikirin, gitu. Bayar ini, bayar itu, keluarga gue, keluarga ini, keluarga itu, gitu. Ya kan, buat anak gue. Lah kalau anak aku ada bapaknya, terus bapaknya bisa ngasih duit, ya nggak apa-apa. Tapi itu bukan Dewi Persik. Dewi Persik itu kalau ingin menyekolahkan anak, ya harus dari duit gue. Segala macamnya harus dari diri gue. Gue selalu bersyukur kepada Allah karena gue merasa bahwa gue bekerja sendiri tanpa gue minta sama orang lain, gitu. Kukunya hilang satu mau dipasang, sayang. Jadi kalau orang, karena apa? Karena logikanya kalau misalkan gue pergi ke luar negeri harus ada fungsinya. Ngapain gue? Kalau misalkan gue cuma sekedar jalan-jalan doang tapi tidak tahu arah, itu buang-buang duit. Kayak mungkin duitnya kebanyakan dikasih siapa dikasih, tapi kalau duitnya hasil kerja sendiri kayaknya nggak mungkin deh. Ya kan, 7 turunan nggak habis gitu. Gitu. Kalau rezeki halal tuh capek, say. Orang tuh kalau dapat rezeki halal, dia mau ngeluarin duit tuh mikir, say. Kecuali duitnya nggak halal. Gitu. Jadi kalaupun gue harus keluar negeri, yang gue pikirin orang tua gue gimana nih. Gue harus ajakin orang tua gue harus ajakin sekampung. Kayak dulu gue sekampung, gue bawa kan umroh, gue bawa mereka keluar negeri ke Singapura waktu zamannya almarhum papaku masih hidup. Terus yang kemarin juga. Jadi karena keluargaku sekarang ini udah masing-masing, pertanyaan mereka dan jawaban mereka cuma satu. Pertanyaan aku adalah, kalian mau keluar negeri nggak bareng gue? Enggak, kasih duit, kasih mentahannya aja. Itu jawaban keluargaku, gitu. Jadi bukan berarti kita lupa sama keluarga, ya akhirnya aku kasih mentahannya doang nih, mentahan. Nah, kalau zaman dulu kan enggak. Kalau zaman dulu kan waktu ada papi aku, ayo kita semua bareng-bareng keluar negeri, jadi duitnya jadi satu. Kalau sekarang kakakku udah berkeluarga, ini jadi kalau mau keluar negeri, yang ada malah mereka nggak bisa, anakku harus begini, anakku harus begitu. Jadi maunya mentahan. Gitu. Iya. Kan soalnya satu kakak udah punya anak 4, misalkan 4. Lah kalau keluar negeri semuanya itu udah 4 bersaudara misalkan, mau keluar negeri, anak-anaknya juga harus dibawa. Jadi mendingan mentahannya aja deh sedikit, walaupun cuma sedikit, tapi kan kita masih inget sama keluarga. Itu gue ya, say. Aku nggak bicara orang lain, itu gue. Gitu, masih banyak yang harus dipikirkan. Kita tidak boleh senang sendiri, kita harus bisa menyenangkan keluarga.
Jadi nggak sia-sia duitnya kita. Makanya kalau kalian tanya Dewi Persik itu kenapa rezekinya banyak, nggak didukun say. Soalnya sedekahku banyak sama keluarga. Itu guys, ya. Dan gue cari duit sendiri, pagi siang malam, nggak dikasih sama mantan, nggak dikasih sama cowok gadun, duit sendiri, gue nyari sendiri sampai gue nungging lah, sampai gue apa yang penting nggak nunggingin laki orang, nggak nunggingin laki-laki, gue cari duit sendiri. Ya. Nungging itu joget, ya. Keluar negeri tuh harus ada tujuan. Kayak gue kemarin ke Singapura konser. Lah kalau misalkan keluar negeri kita nggak punya tujuan mau ngapain? Liburan. Lah liburannya itu kan ada tujuan. Kemana? Untuk apa? Kan gitu. Kalau cuma jalan doang capek say. Gitu. Kalau aku mah istirahat buat makan, buat tidur. Ini live ngomongin orang terus. Bukan say, bukan ngomongin orang. Ada orang yang tanya, Mami Dewi Persik, definisi keluar negeri itu apa? Jadi, kamu Herni kalau baru masuk atau lagi mabok jangan masuk di sini ya. Kamu lagi mabok kayaknya Herni. Masuk angin kamu. Minum apa? Minum air kelapa dulu biar netral. Minum air kelapa sayang, biar netral sayang. Biar awet muda kayak gue ya kan. Amin Mbak Azahra. Tuh lihat Eka ditungguin nih. Mau briefing. Tuh ditungguin. Nah, tuh cari duit say. Gimana caranya nanti ngejuri? Ngejuri tuh gimana caranya supaya kasih masukan yang baik buat peserta. Ngejuri yang baik itu gimana? Supaya bisa mensupport peserta untuk bisa jadi bintang. Nggak hanya sekedar ngomel. Bener nggak? Iya, kita dikasih kursi untuk bisa mengarahkan, memberikan arahan yang positif, memberikan pengalaman kita. Nah, kenapa kok dikasih kesempatan seperti itu? Karena kita punya nilai profit sendiri dari pihak TV itu. Gitu guys. Jadi ngomelnya kita bermanfaat guys. Nih, iya katanya ngomel-ngomel nggak jelas loh. Ini kita lagi ini nih, krunya banyak ya. Ini krunya mau kasih masukan, mau kasih ilmu sama aku. Bolehkah aku mute dulu? Ya, aku belajar dulu sekian detik. Habis itu aku akan ngomel lagi. Tunggu omelan saya di jeda selanjutnya.
Waalaikumsalam. Lanjut ya sayang. Patahin aja. Lagi briefing barusan gitu ya. Ini kenapa ya, Helos? Kok lagi kampanye? Ini lagi tenang sayang. Ya, ini hari tenang. Aku tadi dapat oleh-oleh. Aduh, orang-orang tuh pada baik ya sama gue ya. Kung sifat coy. Untuk Dewi Persik, ini dari Koko. Dana tadi mana rumahnya tadi lupa gue. Ini Koko itu orang keong, dia paling kaya di daerah Jakarta. Mana itu? Jakarta. Aduh, lupa gue. Tadi Mas Aldi bilang apa ya? Maaf ya saya lupa, ntar aku cari tahu dulu nih. Dikasih dapat banyak. Ini sama kue apa sih? Coba lihat. Ini Han. Terima kasih sayang. Nih aku kasih lihat ya. Kue keranjang. Nih apa ini? Apa namanya ini? Kue apa? Ya itulah ya. Aduh baik banget sih. Mana itunya tasnya? Kue keranjang, yes, kue keranjang. Enggak di atas tadi benar ya, sini. Kue keranjang. Ini nggak tahu namanya jajan apa ya namanya ya. Namanya dari Koko Sopo sih, mau tuh aku lali aku. Koko. Mana? Nggak ada. Makanya tadi Mas Aldi tuh ngasih tahu sama aku, tapi namanya siapa? Sikat aja biar netizen ada ini. Aku sih pilihnya 3, tapi kan sekarang lagi masa tenang yo. Bukain saya. Kalau di Malaysia namanya kue bakul. Oh, kue bakul. Kali ya, kue bakul. Ini buka deh. Han bukain Han. Ada nastarnya, ada kue belinjo ya, kue belinjo. Nanti aku video, tapi itu buka dulu kepengen. Goreng tepung enak mami, enak aja. Kalau kamu mau tinggal makan. Kue bakul itu khas orang Cina. Kue bakul apa dodol gimana? Dodol, orang Jawa itu dodol. Iya kan, dodol. Jenang dodol. Nyanyi lagu Cina. Tian mi mi, ni xiao ni xiao ni tian mi mi. Terus, hao xiang hoa er kai chai chuan fang li, kai chai chuan fang li. Terus apa coba gue nggak hafal. Coba mana lagi? Mana? Ya coba. Gue suruh nyanyi lagunya ini deh. Gue nyanyi lagu orang Chinese. Apa? Gue cicipin dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Tian Mimi nih. Kok pakai ini? Ada Indonesianya. Enak guys. Enak banget. Gigi aku putih bersih karena dirawat. Nyanyiin ya buat Koko. Siapa Koko? Siapa itu namanya? Aku lupa namamu kok. Pokoknya makasih banget kok. Aku nyanyiin ya kok buat Koko ya. Tian mi mi, ni xiao ni tian mi mi, hao xiang hoa er kai chai chuan feng li, kai chai chuan feng li, chai na li, chai na li qian ko ni, ni de xiao rong zhe yang xiao xi, wo xi xi xiang bu ji. Chai meng li meng li qian ko ni
Tian mi xiao de zuo zhen. Ah, lupa ini aku. Gimana cara bacanya ini? Zhen mi shi ni she ni. Ah, lupa aku bacanya. Lupa aku belajar ini. Hah? Lupa. Nanti bawahnya aku lupa. Bawahnya apa ini? Mengcian ya mengcian apa? Enggak. Cianli ke Cianli lupa. Kok lupa Mi? Kan bacanya itu berbeda dengan tulisan kalau Mandarin. Nah, di bagian itu, di bagian lirik itu aku lupa bacanya apa. Aku harus belajar lagi deh. Tapi aku sudah punya 4 lagu Mandarin yang sudah aku hafalin. Siapa tahu nanti Gongxi tahun depan ya, gue langsung nyanyi Gongxi. Pakai lipstick apa? Aku pakai lipstick ini dari Teteh. Wanitaku hai hari. Hah? Spesialis tukang racik. Ini eyeshadownya bagus kan? Gak bisa nonton Dewi Persik TV dikuasai Bapake. Kamu ngomong sama Bapake, Pak, gak mau lihat goyangan Dewi Persik tak, Pak? Kamu bilang, Pak, Pak, coba Pak nonton, Pak. Nonton bola, emang ada bola sekarang? Hana nggak ada. Mbak, kamu ada itu nggak gunting? Bulu aku keluar nih. Ada. Mau dong? Nanti lagu Wuaini, Ye Liang Tai Po Teshin maksudnya. Wuaini, oh Wuaini ada lagi ya? Wuaini ada lagi ya. Ntar aku apalin ya. Ntar guys. Aku udah standby depan TV. Makasih Ilham Cahyadi. China li chen koni gitu kan. Aduh, Mami agak munduran. Oh ya, bajunya mau lihat. Oke, ya udah guys ya. Aku mau siap-siap dulu. Jangan lupa nonton Indosiar malam ini jam 8:30. Kita sampai jam 11:30. Jangan lupa nonton ya. Pokoknya dukung peserta lewat SMS karena jagoan kamu bisa keluar. Karena ini bukan juri lagi yang milih, karena ini SMS yang milih. Jadi kalau SMS-nya itu rendah, udah pasti dipastikan, walaupun kualitasnya bagus, dipastikan keluar. Jadi buat kamu yang kepengen idolanya itu tetap stay, tetap bertahan, jangan lupa SMS yang banyak. Terima kasih suka sama stylistnya. Oh iya, ini stylistnya aku. Mana? Tunjukin mukamu yang cantik sayang. Ayo. Oke, udah jangan dimatiin. Ya oke deh, yuk kita ke sana yuk. Faisal. Masih lama kan? 8 menit. Gue mau pipis dulu boleh? Oh enggak, di sini aja deh. Di sini aja. Ayo Han, pipis dulu Han. Ini nggak mungkin dong, kameranya gue bawa pipis. Kameranya di sini aja dulu ya. Iya. Indosiar favorit aku banget. Ini stylishnya yang cantik banget. Gemoy. Hai cantik, Shana Kanisa. Banyak fansnya tuh. Halo. Danang mana? Nggak tahu. Kayak salah tempat. Kak Ai juga cantik. Tunggu ya, maminya masih pipis. Pengen dong, apa pengen dong? Cina Kanisa pengen dibikin stylish. Boleh dong. Chat aja Instagram. Tuh.
biar kayak mami. Salam kenal kakak, salam kenal kembali. Lagi di mana kakak? Lagi di Indosiar kita. Jangan lupa nonton Indosiar sekarang. Pengen dibikin ganteng kan? Cantik semua, atur nuhun. Nah, mami udah datang. Nih yang paling cantik. Halo, yang pakai kacamata bulat wajahnya katanya. Oh, ya Allah. Bulat karena bukan montok. Oh, cantik loh tuh, glowing lagi. Bukan lagi. Itu siapa yang pakai kacamata stylish aku, sayang? Udah waktunya turun. Yang lain udah turun belum? Udah. Benar. Turun. Oke. I love you. Lampung Tengah. Ya. Hana jangan lupa bawa cas. Handphone dua-duanya dibawa. Oh ya, gado-gado jangan lupa dibawa nanti ya. Tapi nanti aja. Halo. Terima kasih sayang. Bohong. Siapa? Oh enggak. Kamu mesti ada belakangnya. Gua enggak. Kamu mesti ada belakangnya, enggak. Enggak, ini cantik banget ya Dewi Sanca. Ih. Jelek banget lah itu. Udah enggak CS, aku sebel. Kamu mah gitu. Customer service kali dia. Kamu udah lupa sama gue. Inget dong. Jangan live dong, bahaya. Tuh guys, ini suka ngatain aku guys. Masya Allah, cantik banget ini manusia. Ya Allah, jangan gitu dong. Ini guys, Duda guys. Gak ada, kenapa gua dulu? Kalian ini ngomongin gua cantik, gua dulu suruh masuk. Yang lain belum masuk. Gak mau. Di sini dulu aja saya. Ah. Yang lain dulu. Iya, maaf. Udah dateng. Iya. Udah aku di sini aja dulu. Naikin. Udah itu tadi mau jalan kan. Iya. Sayang, apa kabar? Ih. Baik. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya ampun, kamu makin cantik terus. Masya Allah. Ya. Hari ini. Guys, Deh. cantikan mami. Jangan ada yang beda ya. Lu mentang-mentang Di gua. sini ada yang jomblo maju. Oh, udah punya pasangan semua ya. Itu pasti jomblo. Salam gembira. Ini abis putus sama pacarnya Ini guys. ya. Duda. Semangat. Kasih tepuk tangan dulu dong. Bagus. Tepuk tangan saya mau di atas mana? Suaranya mana? Kurang keras sana. Bagus. Ini aku kasih lihat. Belum. Sebelah kiri deh. Ayo, tepuk tangannya bantu ya. Kolam. Ini yang di kolam, aman? Tumben jadi juri. Kan jadi juri terus. Kalau Sabtu Minggu aku memang nggak ambil jadwalnya karena aku istirahat. Mami, duduknya biasa. Ya. Kamu berarti nggak pernah nonton ya? Kamu nggak pernah nonton Hah? Dangdut Academy Udah bilang ya? kita aman, 8-6 Mesti bilang. nonton. Belum Iya, tadi, Hah? pindah ke sini. Ini Ayu. Kalian bersih. Halo. Habis bersih. Jangan lupa nonton ya. Komennya yang baik-baik yo. Bang Doni nggak jadi sama Mbak Lilis katanya. Siapa? Sama mami jadinya. Siapa yang bilang komen sama? Berdiri semua. Saya nggak dengar suaranya. Jadi nggak jadi itu adalah takdir. Ya, kolam ada Patah suaranya. hati dia, patah hati. Nah, gini dong. Tangannya cuma di atas. Nanti kalau goyang tangannya di atas. Coba ini juga tangan di atas. Halo. Nah, ini sama nggak sih? Beda kan? Ini di atas aja sih. Ini penyanyi dangdut. Kalau bisa yang kemarin jangan di bawah. Bokongnya semok. Oke. Ayo tik mami. Pegang 10 detik saya. Juri-juri minta tolong. Ya di Yuk. rumahnya dong. Masih yang terbaik sekarang. Nontonnya ya. Ya Allah, I miss you. Kalau improvement sedikit, jangan ragu kalian masih sedikit keren. Apalagi Syahri, halo Syahri. Weni gimana kabarnya? Weni. Oh, hai. Jangan lupa bantuin. Mami Oh, tepuk tangannya, bantuin. Masih sempet-sempetnya live dulu. Aku tadi udah mau matiin, kata mereka jangan dimatiin. Oh ya udah, bentar lagi ya. Jadi bentar lagi. Temenin mami dulu sampai kita opening.
Weni mah best, cantik. Weni ini kan urusan lagi atau gimana? Iya, urusan perutnya tapi kalau paha sama itu. Yayang gimana Yayang masih? Masih. Mami gimana itu masih? Baik, kita mulai ke segmen 4 ya. Bagi-bagi berapa ya? Yang terbaik. 5, Itu kan pasti 4, hampir. 3, tepuk tangannya mana? Sayang, oh ya. Sebagai tuan remaja pencarian bakat dari Daud Luiz yang selalu melahirkan bintang-bintang terbaiknya. Dengan para juara dari Daud Akademia yang selalu mewarnai hidup Daud di tanah air. Di dalam top 6, para akademia akan diberikan kesempatan untuk berkolaborasi bersama para juara dari Daud Akademi Asia. Dan malam hari ini, 3 akademia dari grup 1 Ayo today. Ini ayo coba ini mereka adalah Maharani. Aku yang baru lagi, baru kelihatan lagi. Orang Indonesia laki gue banyak deh. Semua ngaku pacar gue dari Doni. Aku nggak bilang, aku cuma bilang yang baru. Yang baru kelihatan Juara lagi. Daud Akademi Asia 1. Bagaimana keseruan adu suara dari para akademi? Jangan diambil hati ya guys. Biasa teman-teman aku tuh emang begitu guys. Top 6 grup 1. Semua pengen jadi pacar.